selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Iya, Diaken Jaya tadi sudah bilang sorry duluan ya. Biasanya di Gereja Baptis Independen, khotbahnya itu 2 kali lebih panjang dari nyanyinya. Jadi kalau nyanyinya 40 menit, berarti khotbahnya 80 menit, saudara. Gitu ya. Karena kita menekankan firman Tuhan. Beberapa hari lalu saya jadi teringat Diaken Soeharto yang jemaat kita, diaken kita, sekarang lagi di Makassar dan Toraja. Rupanya dia diminta khotbah oleh gereja Toraja atau apa, tapi jadi backup katanya. Jadi mereka undang Pak Gilbert kalau saya nggak salah, Pak Soeharto telepon saya. Terus katanya kalau Pak Gilbert nggak datang, Pak Soeharto jadi ininya apa? Jadi backupnya katanya, gitu ya. Jadi backupnya. Terus Pak Soeharto ada ngobrol sama saya segala macam. Terus dia bilang, iya tapi saya disuruh khotbahnya 20 menit aja katanya, begitu ya. Khotbahnya 20 menit aja atau maksimum 30 menit katanya, gitu ya. Ya saya bilang, oke, ya saya mungkin tidak akan khotbah 80 menit, moga-moga tidak, gitu ya. Tapi kita mau berfokus untuk firman Tuhan. Fokus untuk firman Tuhan, makanya tadi Diaken Jaya ada ingatkan handphone kita silentkan atau kita airplane mode-kan. Kapan di silentkan, kapan di airplane mode-kan? Instruksinya adalah begini. Kalau Anda memakai Alkitab fisik seperti saya, maka handphone di silentkan saja. Tapi kalau Anda memakai Alkitab di handphone Anda membaca Alkitab di handphone Anda, tolong di airplane mode. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Supaya tidak ada push notification, tiba-tiba notif WA, notif Instagram, notif Telegram, apa yang tiba-tiba muncul sambil Anda membaca Alkitab dan akan membuyarkan konsentrasi Anda, gitu ya. Dan itu juga karena orang zaman sekarang sudah menjadi semacam suatu OCD ya, obsessive compulsive, ya, sedikit-sedikit pikiran kita konsentrasi sedikit-sedikit buyar, kita cek barang. Ya, kita switch tab gitu kan, kita switch app ya, awalnya sih My Sword, Alkitab ya, tahu-tahu TikTok begitu kan, tinggal di swipe aja begitu ya, tapi supaya menghilangkan cobaan, godaan itu dari diri kita. Oke, karena Tuhan layak untuk mendapatkan perhatian kita selama waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16. Kita akan lihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 20. Kalau sudah dapat, saya akan membacakannya, jemaat silakan memperhatikan dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan, betapa indah bahwa kami memiliki firman-Mu, sehingga kami tidak buta dan kehilangan arah di dunia ini, melainkan kami memiliki jangkar yang absolut. Dan Tuhan, pada hari ini
Biarlah Engkau memakai firman-Mu yang telah kami baca ini, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahaminya untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, biar segala pikiran pada saat ini tunduk kepada firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita, dan bagi Anda yang mungkin sudah lama di Grafe atau sudah ikut dari minggu ke minggu, kita tahu kita sudah mempelajari kitab Matius. Kita melihat bagaimana Matius memperkenalkan Yesus Kristus di awal, kelahirannya, silsilahnya, siapa dia. Dia adalah juru selamat, dia adalah Raja Israel, Raja dunia. Dan kita sudah melihat bagaimana Matius memperkenalkan Yesus Kristus. Dia menceritakan bagaimana Kristus menunjukkan dirinya kepada orang-orang Israel, umatnya sendiri. Tetapi kita melihat juga bagaimana secara konsisten orang-orang Israel secara nasional, walaupun ada yang menerima dia, tidak semua menolak dia, murid-muridnya menerima dia, ada orang-orang yang menerima dia, tapi secara nasional, secara umum, pemimpin-pemimpin, mereka menolak Yesus Kristus. Dan sebenarnya di pasal 16 ini kita melihat ini sudah salah satu momen-momen sebelum Tuhan Yesus akan menuju ke salib. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-13, dikatakan Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Di mana itu Kaisaria Filipi, saudara Tuhan? Kaisaria Filipi adalah suatu kota di sebelah utara sekali. Sudah lumayan jauh dari wilayah Galilea, di sebelah utara lagi, dan jauh dari Yerusalem. Ini sudah masuk ke wilayah bangsa-bangsa lain bahkan. Nah, kenapa Tuhan Yesus ada di sana, saudara? Kenapa Tuhan Yesus ada di sana? Ini adalah kota ini disebut Kaisaria Filipi karena dinamakan demikian oleh seorang raja namanya Filipus. Nah, kalau Anda masih ingat waktu Yesus lahir, yang menjadi raja waktu itu adalah Herodes. Kita semua tahu ya, Herodes yang mau mencoba membunuh Tuhan Yesus itu. Tapi kemudian Herodes ini mati. Dan di Injil kita juga tahu bahwa Herodes yang mati itu lalu dia punya 4 orang anak. Dan wilayah dia dibagi-bagi kepada 4 orang anak itu. Dan salah satu anak dia adalah Filipus ini. Dan Filipus ini yang berkuasa di daerah utara, dan Filipus ini menamakan sebuah kota, tadinya nama kota itu adalah Panias atau Paneum, kemudian dia ubah nama kota itu menjadi Kaisarea, ya, untuk sebenarnya untuk menjilat atau untuk menghormati Kaisar Romawi, gitu. Jadi kasih nama Kaisarea, tapi karena sudah ada kota lain namanya Kaisarea, jadi kalau Anda baca di Kisah Rasul ada juga kota lain namanya Kaisarea. Sudah ada kota lain namanya Kaisaria, sehingga akhirnya yang ini disebut Kaisaria Filipi. Filipi sesuai dengan nama dia sendiri. Jadi ini adalah sebuah kota di daerah yang sudah jauh dari Israel. Apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan di sana, sudah kasih Tuhan. Jadi kalau kita lihat sekilas balik di awal-awal pasal 16, Tuhan Yesus baru saja dia terlibat berbagai perdebatan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi minta tanda, mereka mempertanyakan dia dan lain sebagainya. Oposisi terhadap Tuhan Yesus sudah semakin meningkat, dan penolakan terhadap Tuhan Yesus semakin meningkat. Dan Tuhan Yesus di sini membawa murid-muridnya untuk semacam retreat, saudara kasih Tuhan. Ya, kita barusan ada retreat tahun lalu bulan Desember, retreat ya. Anak saya pernah tanya, kok retreat namanya? Karena tahu dia retreat itu kan mundur gitu, dia bilang ya. Bahasa Inggris retreat mundur ya. Kita bilang ini mundur strategis. Ini kita kayak orang take a break sebentar ya. Tuhan Yesus bukan kabur, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus bukan melarikan diri, tapi dia tadinya terlibat begitu banyak dengan perdebatan, melayani orang Yahudi, mereka menolak dia lalu berdebat, dan Tuhan Yesus ingin mencari waktu sejenak untuk mengajar murid-muridnya secara pribadi, mempersiapkan mereka untuk momen paling penting. Karena setelah pasal 16 ini kita melihat Tuhan Yesus sudah bersiap-siap untuk kembali ke Galilea, habis itu dia akan pergi ke Yerusalem untuk disalib. Ini sudah tahunnya, ini sudah waktunya, karena kalau kita selidiki Injil, Tuhan Yesus melayani sekitar 3 tahun, dan kita sudah sampai di tahun terakhir di sini. Dan Tuhan Yesus setelah kembali dari Kaisaria Filipi ini, dia akan ke Galilea dulu, kemudian dia akan ke Yerusalem untuk disalibkan. Dan ini adalah persiapan terakhir. Tuhan Yesus retreat sebentar, boleh dibilang retreat. Tuhan Yesus mengundurkan diri bukan untuk lari, justru dia sangat fokus kepada misi dia. Dan dia akan mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi itu, untuk menghadapi salib. Dan oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, dia di sini mengajarkan sebelum dia disalibkan, sebelum murid-muridnya menghadapi guncangan yang begitu luar biasa, dan sebelum dia meninggalkan mereka, ada satu hal yang harus dipersiapkan pada mereka. Ya, dia harus
mempersiapkan mereka dua hal, saudara kasih Tuhan, yaitu apa? Tentang siapa dirinya, identitas dia, dan kemudian apa misinya. Selama ini mereka ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin pastikan, sudah 2 tahun, 2,5 tahun kalian ikut aku, kalian tahu tidak siapa aku? Dan kemudian kalian tahu tidak, saya di dunia ini ngapain sebenarnya? Dan dia mau mempersiapkan murid-muridnya untuk memahami itu. Tapi saudara kasih Tuhan, bukan hanya murid-muridnya yang perlu, kita pun orang Kristen hari ini perlu tahu siapa, dunia perlu tahu siapa Yesus sebenarnya dan apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Baik, itu yang akan menjadi fokus pembelajaran kita. Jadi kita masuk satu persatu. Yang pertama, dalam retreat ini, dalam pergi ke Kaisarea Filipi ini, Tuhan Yesus mempersiapkan muridnya mengenai suatu pertanyaan, siapakah Yesus? Siapakah aku? Siapakah dia? Identitas dia ini sangat penting sekali. Nah, saya ingin membahasnya dari 3 hal. Yang pertama, kita lihat dulu jawaban yang salah. Kita akan melihat jawaban yang salah, kemudian kita akan melihat jawaban yang benar, kemudian kita akan melihat poin ketiga lagi. Tapi kita lihat dulu jawaban yang salah. Kita lihat ayat yang ke-13, Tuhan Yesus memulai dengan berkata, kata orang, katanya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia mengetes murid-muridnya, kalian dengar apa? Ketika kalian berbaur dengan orang-orang di Galilea, ketika kalian ke rumah kalian, kata orang, siapa anak manusia? Dan mereka memberikan jawaban, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-14. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, Yeremia, salah satu dari para nabi. Saudara, ini jawaban-jawaban yang salah. Dan perhatikan bahwa murid-muridnya bahkan tidak memberikan jawaban yang sangat salah, begitu. Karena ada jawaban yang sangat salah. Sangat salah itu adalah pemikiran orang-orang Farisi, orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus, yang berkata bahwa dia seorang Samaria, masih ingat? Ada yang berkata dia adalah orang yang memakai kuasa Beelzebub, kamu kerasukan setan dan lain sebagainya. Jadi murid-murid sudah tidak kasih yang sangat salah itu. Mereka tidak bilang, oh kata orang engkau adalah penyesat gitu. Kata orang engkau adalah pemakai kuasa roh jahat. Yang itu sudah difilter. Yang itu sudah tidak disebut lagi oleh murid-muridnya. Itu jawaban yang sangat salah. Tetapi murid-muridnya masih memberikan jawaban yang, nah ini lebih susah dideteksi karena ada benernya tapi salah gitu. Jadi tidak salah sekali tapi salah juga sebenarnya. Ya. Mereka bilang bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, itu tentu salah. Tapi perhatikan, ayat yang ke-14 dikatakan, atau salah seorang dari para nabi. Ini adalah pendapat orang Yahudi pada waktu itu tentang Tuhan Yesus. Oh, dia seorang nabi. Bahkan perempuan Samaria yang di sumur Yakub pun, waktu Tuhan Yesus menampakkan kekuasaannya dan sebagainya, berkata, oh, engkau seorang nabi. Engkau seorang nabi. Dan saudara kasih Tuhan, sebenarnya tidak salah Yesus seorang nabi, tapi salahnya adalah Yesus bukan hanya seorang nabi. Dia bukan hanya seorang nabi. Dan ini letak kesalahannya adalah ketika kita tidak menaruh yang seluruhnya bagi Tuhan. Ketika kita tidak memahami yang seutuhnya tentang Tuhan. Kalau kita hanya memahami separuh tentang Tuhan, itu belum cukup. Kalau kita hanya mendapatkan sebagian tentang Tuhan, itu sama dengan salah. Dan mereka berkata, oh engkau adalah seorang nabi. Engkau seorang nabi. Oh, hari ini banyak orang yang siap untuk mengaku Yesus nabi. Tapi mereka akan stop sampai di sana. Dan itu masih jawaban yang salah. Karena mereka stop sampai di sana. Bahwa Yesus adalah seorang nabi saja. Tidak salah bahwa dia adalah nabi. Ada nubuat bahwa dia adalah seorang nabi. Anda buka di Ulangan, salah satu nabi Yahudi yang paling mereka hormati adalah Musa. Tapi Musa pernah bernubuat di Ulangan, dia berkata, Tuhan suatu hari akan membangkitkan bagi kalian seorang nabi yang seperti aku, katanya. Ya, yaitu yang apa? Yang membebaskan umatnya, karena Musa membebaskan umat Israel dari Mesir, tapi nabi yang akan Tuhan bangkitkan ini akan membebaskan umatnya lebih hebat lagi dari Musa, dan itu mengacu kepada Tuhan Yesus memang. Nabi yang seperti Musa, yang lebih hebat dari Musa. Jadi tidak salah bahwa Yesus adalah nabi. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Letaknya di situ.
Ini adalah jawaban yang salah karena belum seutuhnya. Saudara, saya khawatir bahwa banyak orang memiliki ide yang salah tentang Yesus, bukan karena salah bagaimana, tapi karena tidak lengkap. Tidak lengkap, saudara. Orang Yahudi punya konsep mereka sendiri tentang nabi. Orang Yahudi terbiasa kalau nabi itu tegas, keras, eksentrik. Ya, mungkin mereka teringat akan orang-orang seperti Elia, nabi yang menurunkan api dari langit. Mereka teringat akan nabi-nabi seperti Elisa dan lain sebagainya. Jadi di benak orang Yahudi, nabi itu harusnya begini. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, makanya mereka heran. Kalau Yohanes Pembaptis, mereka tahu, wah Yohanes Pembaptis ini makannya bagaimana, bajunya bagaimana. Tapi kok Tuhan Yesus ini, yang namanya Yesus ini beda ini. Ya, kok dia mau makan sama orang berdosa? Kok dia mau disentuh oleh perempuan yang menurut mereka perempuan yang nggak benar, ya, yang memakai rambutnya untuk menyeka kakinya, sehingga orang Yahudi situ berkata, kalau dia nabi mestinya dia tahu siapa perempuan ini, kenapa dia biarkan kakinya disentuh oleh perempuan seperti ini. Karena mereka sudah punya dalam benak mereka nabi itu mestinya seperti ini. Nabi itu mestinya keras, nabi itu mestinya dengan api dan belerang. Itu nabi. Gitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau saya lihat hari ini tahun 2023 sudah agak sedikit terbalik. Ketika dunia tahu Yesus Kristus, nama Yesus sudah ada di mana-mana. Dunia merayakan Natal juga walaupun salah. Tapi mereka tahu Yesus lahir. Tapi dunia punya gambaran dia sendiri tentang Yesus. Yang terbalik, kalau dunia memikirkan Yesus, dia memikirkan tokoh yang lembut, penuh kasih. Lembut, penuh kasih. Mestinya sama orang berdosa terima-terima aja. Begitu. Ini konsep dunia. Sehingga ketika orang Kristen berkata harus begini, harus begitu, wah, kok nggak seperti Tuhan Yesus dalam bayangan mereka? Padahal saudara yang kasih Tuhan, kedua-duanya benar. Dan kita harus menggabungkan keduanya. Tuhan Yesus memang penuh kasih terhadap orang berdosa. Namun Tuhan Yesus tidak mentolerir dosa. Tuhan Yesus memang membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Namun dia juga berkata, jangan berdosa lagi. Masih ingat seorang perempuan yang ketangkap berzina, lalu diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang, Tuhan, ini menurut hukum Musa harus kita lempar batu ini. Dan alasan mereka bukan karena mereka mau taat sama hukum Musa. Mereka mau menjebak Tuhan Yesus. Kalau mereka benar mau taat sama hukum Musa, mestinya bukan cuma perempuan yang berdiri di situ, tapi laki-lakinya juga. Karena dia ketangkap basah kan? Ketangkap basah. Saya nggak tahu asal-usul ketangkap basah itu istilah dari mana. Mungkin gara-gara banyak maling ikan kali gitu ya. Jadi maling ikan itu turun ke kolam, dia ngambil, masih basah gitu, ketangkap gitu kan. Jadi istilahnya tertangkap basah gitu. Jadi katanya perempuan ini tertangkap basah. Tertangkap basah mana lakinya? Gitu. Kalau mereka benar-benar motivasi mereka itu mau menjunjung tinggi hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus tahu ini jebakan doang. Karena menurut hukum Romawi, orang Yahudi tidak boleh hukum mati orang. Itu hanya pemerintah Romawi yang boleh. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, oke, lempari batu, mereka akan lapor ke Roma. Ini ada orang memberontak sama Roma. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, jangan lempar batu, mereka bilang, ini melawan hukum Musa ini. Jebakan. Jebakan Batman orang bilang sekarang. Nggak tahu juga kenapa Batman disebut-sebut di situ. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Akhirnya dia bilang, oke, silakan lempar batu, tapi yang nggak berdosa dulu. Yang nggak berdosa lempar duluan. Dan Tuhan Yesus menulis di tanah. Dan kita nggak tahu apa yang dia tulis. Tapi orang-orang di sana tahu. Ada yang bilang mungkin dia menulis dosa mereka. Yang nggak ada dosa lempar. Mungkin ada satu dan cari-cari batu, tapi dilihat Tuhan Yesus tulis dosa dia di situ gitu. Nggak jadi dia gitu ya. Yang nggak berdosa lempar dulu Tuhan. Tapi setelah semua orang pergi, bukan dia bilang, lihat tuh Yesus begitu mengasihi orang berdosa. Benar. Tapi setelah dia pergi, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, oke, aku juga tidak melempar engkau
jangan berdosa lagi. Jangan berdosa lagi. Anda masih ingat Tuhan Yesus pernah menyembuhkan satu orang yang lumpuh 38 tahun. Dia lumpuh 38 tahun, dia di tepi kolam Siloam. Dan dia waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, kamu mau sembuh tidak? Orang itu pikir Tuhan Yesus mau mengolok dia atau apa. Dan dia bilang, Tuhan aku mau sembuh, tapi tidak ada orang yang bawa aku. Karena rupanya kolam itu ada suatu hal yang spesial. Kalau malaikat katanya turun menggoyang kolam itu, siapa yang duluan nyemplung sembuh. Dan orang itu bilang, tidak ada yang bawa saya turun. Dan begitu saya turun, orang lain sudah nyemplung. Sehingga 38 tahun dia lumpuh di situ. 38 tahun, ini bukan waktu yang pendek. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu mau sembuh tidak? Dan Tuhan Yesus sembuhkan dia. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, oke, sembuhkan, angkat tempat tidurmu, pulang. Dia angkat tempat tidurnya, pas hari Sabat lagi. Pas hari Sabat. Orang Yahudi cegat dia. Ngapain kamu angkat tempat tidur? Nggak boleh angkat tempat tidur hari Sabat. Dia lugu-lugu bilang apa? Yang sembuhkan saya, yang suruh saya. Mana dia katanya. Mereka mau tangkap Tuhan Yesus. Akhirnya orang itu cari lagi Tuhan Yesus. Waktu orang itu cari Tuhan Yesus bilang sama dia. Anda baca di Yohanes. Tuhan Yesus bilang sama dia, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Lebih buruk daripada 38 tahun lumpuh. Dengar sama Tuhan. Tuhan Yesus menerima orang berdosa, tapi dia mau mengubah mereka. Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, namun dia adalah Tuhan yang juga dalam kitab Wahyu, kita ada eksegesis kitab Wahyu, belajar kitab Wahyu, Anda baca, Wahyu pasal 1, Tuhan Yesus terlihat kakinya dari tembaga untuk menginjak-injak musuh-musuhnya. Dia penuh belas kasihan, namun dia juga hakim, dia juga ada panglima perang, dia juga adalah orang yang akan menghancurkan bangsa-bangsa dengan gada besi. Kita harus utuh melihat Tuhan Yesus. Tidak boleh satu-satu saja. Lagu kita berkata, just as I am. Sebagaimana adaku, aku datang kepadamu. Benar, Tuhan menerima orang berdosa. Namun Tuhan tidak pernah berkata, stay as you are. Just as I am. Sebagaimana adaku, aku datang. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu datang kepadaku, kamu akan pergi berbeda. Kamu akan pergi berubah. Kamu tidak datang kepada Yesus dan tetap tinggal dalam kondisi lama. Memang, kita bisa datang sebagaimana adanya kita. Tuhan terima kelemahan-kelemahan kita. Namun Tuhan ubah kita. Status kita dari orang berdosa menjadi orang kudus. Tuhan jadikan kita ciptaan baru. Itu adalah Yesus Kristus. Dan kita lihat sekarang kembali ke Matius 16. Jawaban yang salah kita sudah lihat. Karena mereka lihat separuh-separuh. Tapi kita mau lihat jawaban yang benar, saudara sama Tuhan. Jawaban yang benar, kita lihat di ayat yang ke-15. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Tadi kata orang, sekarang apa katamu? Apa katamu, hai murid-muridku? Siapakah aku ini? Ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah jawaban yang benar. Ini adalah jawaban benar. Dia bukan hanya nabi. Dia adalah Mesias. Apa itu Mesias? Mesias sama dengan Kristus. Kadang-kadang Anda membaca di Alkitab Mesias, kadang-kadang Anda membaca Kristus, itu sama persis. Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani. Artinya yang diurapi. Karena Yesus Kristus adalah nabi, imam, dan raja sekaligus. Nabi segala nabi. Karena nabi yang lain hanya menyampaikan apa kata Tuhan. Sedangkan Yesus sebagai nabi menyampaikan apa kata Bapaknya. Dan itu adalah firman dia sendiri juga. Karena dia dan Bapa adalah satu. Jadi nabi yang lain pengantara. Yesus adalah pengantara juga. Namun dia sendiri juga, itu firman dia sendiri. Makanya dia nabi di atas segala nabi. Dia imam di atas segala imam. Mengapa? Imam yang lain memerantarai menjadi perantara manusia dengan Allah, tapi Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang menjadi perantara.
Dan dia adalah raja di atas segala raja. Karena dia memegang kuasa atas segala alam semesta. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dia Mesias. Kemudian, dia Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Saudara, orang Yahudi dengan tepat memahami bahwa kalau seseorang mengklaim diri sebagai anak Allah, dan kita harus paham, saudara, Tuhan Yesus ini bukan berbicara sebagai orang Yunani. Tuhan Yesus berbicara sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi tidak ada politeisme. Kalau misalnya orang Yunani ngomong anak Allah, dalam mitologi Yunani itu anak Allah itu macam-macam. Itu dewa-dewa mereka itu penuh perzinahan. Anda baca mitologi Yunani, Zeus kawin sama perempuan mana punya anak, Hercules, segala macam. Itu Yunani, saudara. Tapi dalam Yahudi tidak ada. Mereka tidak punya konsep Allah itu berhubungan seksual, tidak ada gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku adalah anak Allah, dalam konteks Yahudi, maksudnya apa di situ? Ya. Anak Allah dalam konteks yang unik, itu menyatakan dirinya Allah sebenarnya. Menyatakan dirinya Allah, karena anak siapa kita punya sifat dia. Kita punya sifat dia. Makanya dalam Alkitab ada istilah anak-anak terang. Maksudnya apa? Punya sifat terang. Anak-anak kegelapan, maksudnya apa? Punya sifat kegelapan. Ada banyak anak. Anak Belial, segala macam, ada disebut di situ. Dan ketika Yesus mengklaim, aku adalah anak Allah dalam pengertian yang spesial, saudara. Pengertian yang spesial. Itu berarti bahwa dia dan Allah memiliki satu sifat. Itu menyatakan bahwa dia adalah Allah. Sehingga ketika dia menyatakan diri anak Allah, orang Yahudi dengan tepat berkata, ini orang mengangkat dirinya menjadi Allah. Dan mereka marah. Tapi mereka salah marah. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu adalah Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah juga, tapi bukan dalam konsep yang sama dengan Yesus Kristus. Kita disebut anak-anak Allah melalui adopsi. Hari ini orang bisa adopsi anak. Tapi anak itu tidak punya, tidak langsung berasal dari dia. Sedangkan Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah. Pernahkah Anda berpikir kenapa Yesus sebut anak tunggal Allah, tapi kita juga anak? Kalau kita juga anak, berarti Yesus bukan anak tunggal lagi dong. Anda pernah berpikir nggak? Tapi kalau Anda cek bahasa aslinya, Anda cek di KJV, ayat yang terkenal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebenarnya dalam bahasa KJV, he has given his only begotten son. Jadi ada his only begotten, bukan his only son saja, tapi his only begotten son. Maksudnya satu-satunya anaknya yang memang keluar dari dia, yang satu sifat dengan dia. Kita ini semua anak adopsi, saudara. Sehingga Yesus menjadi anak sulung. Makanya salah satu titel Yesus adalah yang sulung dari antara banyak saudara. Karena kita semua sudah diangkat menjadi anak, barang siapa yang percaya kepada dia. Tapi dia adalah anak yang unik. Dalam bahasa Yunaninya monogenes, yang diterjemahkan the only begotten, monogenes, yang satu-satunya yang demikian. Dan ini adalah identitas Yesus Kristus yang sesungguhnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang kedua. Ada jawaban yang salah, ada jawaban yang benar. Tetapi saya masuk ke poin yang ketiga, yaitu jawaban saat ini. Jawaban saat ini. Apa jawaban saat ini? Tuhan Yesus bertanya hal ini. Bukan hanya pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita masing-masing. Katamu siapa aku? Dan dia menunjukkannya kepada diri kita masing-masing. Dan yang duduk di sini, mungkin ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang penting bukan apa kata orang, tapi apa katamu. Menurutmu siapa Yesus Kristus?
Oh, dunia ingin berkata dia tokoh yang hebat saja, dia tokoh sejarah, dia seorang nabi. Itu tidak cukup. Karena Yesus mengklaim, aku adalah anak Allah, aku adalah Jehovah, aku adalah I am, ego eimi, aku yang adalah aku. Nah, Yesus mengklaim itu. Kalau dia seorang nabi saja, dia mengklaim begitu, dia sudah menghujat. Dan dia bukan nabi yang benar lagi, dia sudah nabi palsu. Oleh karena itu tidak ada zona abu-abu terhadap Tuhan Yesus. Entah dia adalah penyesat, pembohong, atau orang gila. Yang megalomaniak, atau dia benar-benar sesuai yang dia klaim. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anda perlu membuat jawaban Anda. Karena pada suatu hari nanti, yang akan dihakimi di atas kita bukanlah apa yang kita lakukan di dunia ini dan sebagainya, tapi siapakah Yesus bagimu? Siapakah Yesus bagimu? Dan Anda akan menjawab itu. Dan pertanyaan itu tujukan kepada Anda. Mungkin sebagian di sini adalah orang yang sudah diselamatkan. Saya harap mayoritas di sini adalah orang yang sudah diselamatkan. Tetapi Tuhan menanyakan hal ini juga. Mungkin Anda berkata, Tuhan, aku sudah percaya kepadamu. Oke. Aku percaya kepadamu, aku sudah diselamatkan. Bagus. Tapi Tuhan tetap bertanya, katamu siapakah aku? Dalam kehidupan sehari-hari. Aku percaya engkau sebagai Tuhan. Oke. Apakah aku Tuhan bagimu? Kita sudah masuk tahun 2023. Siapakah Yesus bagi kita di tahun 2023 ini? Banyak orang mengkotak-kotakan Yesus sebagai tokoh yang hanya kita sembah pada hari Minggu. Tetapi kemudian Senin sampai Sabtu, ya udah Tuhan Yesus disimpan aja bersama dengan Alkitab di lemari kita. Siapakah Yesus bagi kita? Apakah dia pribadi yang menyertai kita setiap hari? Apakah dia Tuhan yang punya kendali atas hidup kita? Ataukah dia hanya teori saja? Tuhan bertanya, katamu siapa aku? Apakah tahun 2003 ini kita hidup untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Bagaimana dengan target-target kita? Banyak perusahaan akhir tahun atau awal tahun bikin target perusahaan. Tidak salah. Wah, saya mau bekerja. Target apa? Target untuk perusahaan. Apakah kita punya target untuk Tuhan? Siapa Yesus bagimu? Apakah dia benar-benar Tuhan? Ataukah hanya teori saja? Dalam hidup ini. Itu bisa kita tanya tiap tahun, itu bisa kita tanya tiap hari. Kalau kita membuka mata kita, siapakah Yesus bagi saya pada hari ini? Apakah dia Tuhan? Sehingga saya akan menaruh hari saya, hidup saya untuk dia. Dan dia punya hak untuk mengontrol saya. Dan saya menyerahkan segala aspek hidup saya ke bawah kendali dia. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya hisap, saya taruh di bawah kendali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tubuh ini adalah bait-Nya. Apa yang saya pakai, saya taruh di bawah kendali Tuhan Yesus. Karena yang saya pakai menyatakan hati saya dan kesaksian saya. Bagaimana saya berlaku, saya taruh di bawah kendali Tuhan Yesus. Saya sebagai seorang suami, di bawah kendali Tuhan Yesus, saya siap mengasihi istri saya. Saya sebagai seorang istri, di bawah kendali Tuhan Yesus, saya siap tunduk kepada suami saya. Sebagai seorang anak, di bawah kendali Tuhan Yesus, saya siap menghormati orang tua saya. Dan segala aspek hidup kita yang lain. Tuhan berkata, siapa aku menurutmu? Oh Tuhan, engkau hanya nama yang dinyanyikan pada hari Minggu. Namun kalau Senin sampai Sabtu, ya sudahlah.
Tuhan tutup mata lah, ini kan sudah waktunya dunia, saya harus berkecimpung di dunia ini. Saya harus begini, begitu, dan sebagainya. Tapi Tuhan bertanya sekali lagi, hari ini, siapa aku bagimu? Tahun ini, siapa aku bagimu? Ini adalah pertanyaan untuk hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lanjutkan, kita kembali ke Matius pasal 16. Ini baru separuh khotbah, saudara. Karena ini adalah persiapan Tuhan untuk murid-muridnya. Siapa dia? Siapa dia? Kemudian Tuhan Yesus mempersiapkan hal yang kedua bagi murid-muridnya. Yaitu, apa misi dia? Apa yang sebenarnya dia lakukan di dunia ini? Dan dia berkata, kita lihat di ayatnya yang ke-18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Oh, sudah kasih Tuhan. Apa misi Yesus? Apa yang Yesus lakukan? Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Kita bisa jawab dengan berbagai cara. Kita bisa bilang dia datang untuk mati di kayu salib, itu tidak salah juga. Tapi bagaimana cara Tuhan Yesus menyebutnya? Apa hal yang penting bagi dia? Dia katakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain, aku akan membangun jemaatku. Ini adalah misi Tuhan. Aku akan membangun jemaatku, katanya. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan di sini. Coba kita lihat, ada beberapa poin. Yang pertama, apa sih jemaat? Tuhan akan membangun jemaat. Apa itu jemaat? Dari bahasa aslinya ini adalah eklesia. Dan ini adalah kali pertama eklesia muncul dalam Alkitab. Jadi ini sangat signifikan. Kalau Anda cek di dalam Alkitab, setiap kali ada suatu kata pertama kali muncul dalam Alkitab, biasanya itu signifikan. Pertama kali Anda cek dalam Alkitab, pertama kali kasih karunia muncul, pertama kali dosa muncul dan lain sebagainya. Ini pertama kali kata eklesia muncul. Eklesia, jemaat, Tuhan bilang. Aku akan membangun jemaatku. Apa itu jemaat? Apa itu eklesia? Eklesia bukan kata yang baru dibentuk oleh Tuhan Yesus saat itu, jadi dia kayak menciptakan kata baru, bukan. Kata eklesia sudah ada, itu adalah kata yang umum dipakai pada waktu itu. Dan kata eklesia artinya perkumpulan, itu simpelnya. Dalam bahasa Inggris assembly, perkumpulan, perhimpunan, itu arti kata eklesia. Orang Yahudi, kalau kita cek, mereka sering memakai kata eklesia untuk mengacu kepada perkumpulan umat. Jadi kalau misalnya orang Israel ada masalah, mereka mau berperang melawan Filistin, lalu mereka kumpul, nah itu disebut eklesia juga. Dan bagi orang-orang Yunani Romawi waktu itu, eklesia mengacu kepada pertemuan kota biasanya. Jadi kita belajar dari sejarah, dari IPS dan sebagainya, demokrasi katanya bermula di Yunani kan, di Athena dan lain sebagainya. Dan mereka membuat eklesia. Jadi kalau mereka ada sidang rakyat kayak dewan rakyat gitu, mereka kumpul, mereka disebut eklesia di situ. Perkumpulan dewan rakyat disebut eklesia oleh orang Yunani pada waktu itu. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah perkumpulan yang spesial. Mana dia berkata jemaatku, katanya di situ. Jemaatnya Kristus, perkumpulannya Kristus, bukan sembarang perkumpulan. Tapi eklesiaku, eklesianya Yesus Kristus. Dan ini akan menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang berkumpul untuk memuji Tuhan, berkumpul untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah eklesia Yesus Kristus. Lalu kita bisa bertanya lagi, eklesia Yesus Kristus ini dibangun di atas apa? Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan membangunnya. Dibangun di atas apa? Coba kita lihat ayat yang ke-18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan merasa sangat penting untuk menekankan apa dasar, apa fondasi dari jemaat ini, dia kasih tahu kepada kita. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ada banyak kontroversi di sini. Ada banyak kontroversi, ada orang bilang, oh berarti jemaat didirikan di atas Petrus, katanya.
Karena Petrus disebut di sini. Dan Petrus juga barusan menjawab Tuhan Yesus dengan indah, Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berarti mengangkat, ada orang yang, ada gereja yang mengajarkan begini, bahwa Tuhan Yesus sedang mengangkat Petrus menjadi paus pertama di sini katanya. Sehingga jemaatnya akan didirikan di atas kepausan, dengan Petrus sebagai paus pertama, didirikan di atas Petrus. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita baca hati-hati, Tuhan tidak berkata bahwa dia akan membangun gereja di atas Petrus. Bahkan dia sengaja berkata apa? Engkau adalah Petrus. Ya. Tapi kemudian dia kontraskan. Dan di atas batu karang ini. Ya. Di atas batu karang ini. Kalau Anda perhatikan dari ayat 15. Setiap kali Tuhan ngomong sama Petrus, dia kalau mengacu kepada Petrus, Tuhan selalu ngomong kamu atau engkau. Misalnya ayat 19, kepadamu, ya kan? Kepadamu, ayat 17, berbahagialah engkau. Ya, berbahagialah engkau. Kemudian ayat 19, kepadamu. Jadi Tuhan Yesus selalu mengacu kepada Petrus dengan engkau, kamu. Jadi kalau dia memang mau membangun di atas Petrus, mestinya ayatnya bunyinya begini. Engkau adalah Petrus dan di atasmu. Maka jelas, kalau begitu Tuhan Yesus membangun jemaat di atas Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas engkau, di atasmu, aku akan mendirikan jemaatku. Tapi ayat tidak berbunyi demikian, saudara. Ayat ini berbunyi, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Dan di dalam bahasa aslinya juga berbeda. Petrus dari kata Petros. Batu karang dari kata Petra. Petros itu artinya batu kecil. Bahasa Ibrani adalah Kefas. Makanya ada orang sering tanya, sebenarnya nama Petrus itu apa sih? Petrus atau Kefas? Sama. Kefas itu bahasa Ibraninya, artinya batu. Petrus itu bahasa Yunaninya. Sebenarnya nama dia aslinya Simon. Yang kasih dia nama Petrus itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan panggil Simon, Simon, saya kasih kamu nama lain. Saya mulai sekarang panggil kamu batu. Tapi kamu bisa bayangin kalau misalnya, ya, belum pernah sih ada jemaat minta saya kasih nama anak saya kasih nama batu gitu ya, belum pernah. Tuhan Yesus kasih nama Petrus, saya panggil kamu batu mulai sekarang. Kenapa ya? Tuhan kok kasih nama dia batu gitu? Ya. Saya sempat gurau sedikit waktu kita ngomong, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air itu, masih kan Petrus turun tuh. Ya. Lalu dia mulai tenggelam, Tuhan, Engkau yang kasih nama saya batu gitu kan ya. Ini suruh saya berjalan di atas air lagi, tenggelamlah saya gitu kan. Ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, rupanya kita mengantisipasi. Ada hubungannya dengan Petrus dengan Petra sini. Tapi bukan di atas Petrus didirikan, tapi di atas Petra. Petra itu batu karang. Dan di dalam Alkitab, siapakah batu karang? Kalau Anda lihat di Perjanjian Lama, batu karang adalah Tuhan selalu, Yehova. Anda baca Mazmur, berapa banyak Mazmur yang berkata, Tuhanlah batu karangku. Yehovalah batu karangku. Allah Elohimlah batu keselamatanku, dan segala macam variasi seperti itu. Dalam Perjanjian Lama konsisten, yang disebut batu karang adalah Tuhan. Batu karang perlindungan, batu karang keselamatan, batu karang segala macam lagi. Di dalam Perjanjian Baru, siapa batu karang? Coba kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Ini mestinya menyelesaikan segala kontroversi. 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dikatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Di dalam Perjanjian Lama, batu karang adalah Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Sehingga di Perjanjian Baru, dikatakan batu karang itu adalah Kristus. Jadi Tuhan akan membangun jemaatnya di atas Kristus. Hubungannya dengan Petrus apa kalau begitu? Kenapa Tuhan sebut-sebut Petrus? Ada hubungannya. Bukan karena Petrus itu diangkat jadi paus atau lain sebagainya. Tidak ada, kata paus pun tidak ada dalam Alkitab. Tetapi karena Petrus adalah orang pertama yang tercatat mengakui Kristus sebagai Mesias anak Allah yang hidup. Jadi dia itu bagaikan batu kecil pertama yang dibangun di atas batu besar, Yesus Kristus.
Petra, Yesus batu karang ini, dan di atasnya Tuhan akan membangun jemaatnya, dan Petrus menjadi salah satu yang pertama karena dialah yang mengakui Yesus Kristus, dan setiap orang yang kemudian nanti akan menjadi pengikut Yesus dan memahami identitas Yesus dengan benar bisa mengikuti contoh yang sudah didahului Petrus akan ditambahkan juga ke dalam jemaat. Sehingga Tuhan akan membangun jemaatnya. Tuhan akan membangun jemaatnya. Saudara kasih Tuhan, jemaatnya ini adalah sesuatu yang bersifat lokal. Tadi kita bicara mengenai apa itu jemaat, itu adalah suatu perkumpulan. Sekarang ada kebanyakan orang Kristen hari ini diajar bahwa ada dua jenis jemaat. Ada jemaat lokal, ada jemaat universal katanya, gitu ya. Jemaat lokal yang kelihatan, jemaat universal yang tidak kelihatan. Jemaat universal adalah jemaat yang di seluruh dunia katanya, di seluruh dunia. Tapi saudara kasih Tuhan, jemaat universal, perkumpulan yang universal, perkumpulan yang tidak pernah berkumpul, ini adalah suatu hal yang tidak masuk sebenarnya, tidak masuk, gitu ya. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, jemaat itu selalu diacu. Ada jemaat di eksegesis Wahyu. Tadi kita belajar jemaat di Laodikia, ada lokasinya. Ada jemaat di Efesus, ada jemaat di Smyrna. Ada jemaat di berbagai tempat. Kalau misalnya ada dua jenis jemaat, mestinya Alkitab membuat clear. Ya. Kalau enggak manusia akan bingung. Kok kadang-kadang jemaat artinya begini, kadang-kadang jemaat artinya beda lagi. Gitu. Tapi Tuhan tidak. Ya. Tuhan menyatakan aku akan membangun jemaatku. Dan kita melihat di sini. Ya. Bagaimana Tuhan akan membangun jemaatnya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-18 lagi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku. Nah, ada suatu pertanyaan, kapan jemaat mulai? Kata mendirikan di situ adalah kata oikodomeo. Dan itu bisa artinya mendirikan memang, tapi bisa juga artinya membangun. Makanya dari tadi saya sebut pakai kata membangun. Kenapa? Kalau mendirikan itu kesannya tadinya tidak ada lalu didirikan. Tapi kalau membangun itu bisa sesuatu yang sudah ada tapi dibangun. Dan kata ini bisa dipakai dalam dua arti itu. Di dalam 1 Korintus 14, Paulus ada menulis, barang siapa berkata-kata dengan bahasa lidah dia membangun dirinya sendiri. Itu kata yang sama. Tapi barang siapa yang bernubuat dia membangun jemaat. Itu kata yang sama. Jadi pertanyaannya adalah, apakah jemaat sudah ada pada waktu Yesus mengatakan ini? Karena ada kata aku akan ini kan berarti future. Aku akan mendirikan. Apakah maksudnya belum ada jemaat waktu itu dan baru Tuhan Yesus akan dirikan belakangan? Ataukah sudah ada jemaat dan Yesus akan membangunnya? Ya, membangunnya. Ya. Dan banyak orang hari ini salah mengenai jemaat. Karena ada dua kelompok yang salah besar. Yang salah pertama adalah kelompok covenant theology. Mereka percaya jemaat sudah mulai dari zaman perjanjian lama bahkan. Mereka bilang jemaat sudah mulai dari Musa atau dari Abraham atau dari Adam bahkan. Ya. Nah, jadi kelompok ini tidak melihat ada perbedaan antara PL dengan PB. Ya. Tapi ada juga yang salah dan berkata bahwa jemaat dimulai pada hari Pentakosta. Jemaat dimulai pada hari Pentakosta. Dan saudara yang kasih Tuhan, jemaat tidak dimulai pada hari Pentakosta. Jemaat sudah ada, karena pada hari Pentakosta katanya jumlah mereka bertambah berapa? 3.000 orang. Kalau bertambah berarti sudah ada belum? Ya, sudah ada. Ya. Dan sebelum hari Pentakosta sudah ada 120 orang yang rutin berkumpul bahkan. Ya. Jemaat bukan dimulai pada hari Pentakosta. Jemaat bahkan sudah ada pada waktu Yesus mengucapkan kata-kata ini. Aku akan. Dan di sini bukan mendirikan, tapi aku akan membangun, aku akan membuat lebih baik lagi, aku akan membangun jemaatku. Kita tahu dari mana? Coba kita lihat coba kita buka di dalam 1 Korintus, saudara kasih Tuhan. 1 Korintus, pasalnya yang ke-12, begitu lihat di sini. 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28 bunyinya, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul. Perhatikan di sini.
Allah akan menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul. Kapan mulai ada rasul? Coba kita buka Lukas 6 ayat 13. Lukas 6 ayat 13. Apa dikatakan di situ? Ketika hari siang, Lukas 6 ayat 13, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi Tuhan menambahkan kepada jemaat pertama-tama rasul. Jadi kalau sudah ada rasul berarti pasti sudah ada jemaat. Dan bahkan kita bisa menarik lebih belakang lagi, bahwa ketika ada baptisan, sebenarnya itu juga sudah ada jemaat. Tapi yang jelas kita berkata bahwa jemaat dimulai sudah jauh sebelum hari Pentakosta. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Coba kita kembali ke Matius pasal 16. Kenapa ini penting? Ini penting karena Tuhan menganggap jemaat penting. Bagaimana cara Tuhan membangun jemaat? Dengan mati baginya. Dengan menguduskan jemaat itu. Dia akan mati di kayu salib untuk jemaatnya yang ada di hadapannya. Dan jemaat ini akan menjadi program Tuhan yang di atas muka bumi ini. Seberapa penting jemaat? Sama penting dengan Israel di dalam perjanjian lama. Berapa penting Israel di perjanjian lama? Wow, penting sekali. Israel adalah sentralnya, semua cerita tentang Israel di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru Tuhan bilang, oke, sekarang aku akan bekerja melalui jemaatku. Sebegitu pentingnya. Sampai-sampai Tuhan bilang, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Ini jaminan Tuhan. Ini tahun 2023. Berarti dari tahun ini sampai dulu waktu Yesus ngomong ini, itu sudah hampir 2000 tahun. Diperkirakan Tuhan Yesus mati sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi. Ini sudah tahun 2023, jadi hampir 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Dan Anda tahu bahwa iblis sudah mencoba sehebat-hebatnya untuk menghancurkan jemaat-jemaat Tuhan. Melalui penganiayaan, melalui penyesatan, melalui berbagai hal. Dan kadang-kadang jemaat Tuhan itu seperti sungai yang masuk ke bawah tanah, tenggelam di dalam halaman-halaman sejarah, namun tidak pernah hilang sebenarnya. Kemudian untuk muncul lagi, terlihat lagi. Dan sejarah gereja-gereja yang Alkitabiah menunjukkan ini. Dan Tuhan berjanji bahwa jemaat yang Alkitabiah akan terus ada sampai sepanjang zaman. Dan oleh karena itu kita harus berkata, iya, saya akan menjadi bagian dari itu. Saya akan menjadi bagian dari jemaat Alkitabiah yang Tuhan berkata, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Karena iblis sudah mencoba banyak hal. Di zaman Romawi dia coba dianiaya, dibunuh. Kemudian ada zaman penyesatan. Di mana Tuhan menyesatkan. Kalau hari ini dia pakai penyesatan. Sehingga ada banyak gereja yang bukan lagi gereja Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi eklesia Yesus. Karena dia sudah tidak lagi memberitakan Injil yang benar. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berjanji bahwa jemaatku, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Berarti pasti akan selalu ada jemaat yang Alkitabiah sepanjang zaman. Hanya pertanyaannya adalah apakah kita ikut di sana atau tidak. Seperti di perjanjian lama Tuhan bilang, sampai bumi hancur, matahari hancur pun Israel tidak akan hilang dari suatu bangsa di hadapanku. Dan saudara yang kasih Tuhan, dunia mencoba menghancurkan Israel. Sampai-sampai dari tahun 70 sampai tahun 1948, Israel itu sebagai bangsa tidak ada lagi. Dan orang berkata, apakah janji Tuhan sudah hancur? Sudah kacau? Tidak. Ternyata dia ada di bawah tanah. Dan pada saat yang tepat Tuhan bangkitkan lagi Israel. Tapi Tuhan bukan hanya berjanji tentang Israel, bahwa keturunan Daud akan selalu ada, tapi Tuhan berjanji tentang jemaatnya.
Tuhan berkata, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, kalau kita baca lembaran-lembaran hitam sejarah, ada saat-saatnya di mana sepertinya jemaat Tuhan itu sudah di bumi hanguskan, dianiaya sampai punah begitu. Tapi tidak. Karena Tuhan selalu menjaga. Ya. Itu pentingnya belajar sejarah baptis, saudara. Pak Soento ada kirim terus artikel tiap hari. Ini jangan salah, ini sudah buku baru. Jangan Anda berpikir, tahun lalu saya sudah baca artikel Pak Soento. Enggak, ini sudah buku baru, ya, buku kedua. Ya. Anda boleh baca. Ya. Dan dia ada di bawah tanah. Tapi kemudian pada saat yang tepat Tuhan akan bangkitkan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya ikut di dalamnya atau tidak? Ya. Apakah jemaat ini adalah program Tuhan? Program Tuhan. Lebih daripada negara, lebih daripada apalagi segala macam partai apa segala macam, jemaatnya. Aku akan membangun jemaatku. Ini adalah misi dia di dunia ini. Dia mati di kayu salib supaya dia bisa menyelamatkan orang-orang. Dan orang-orang itu bergabung di dalam jemaatnya untuk melakukan kehendaknya. Apa kehendaknya? Tuhan bilang sama Petrus, kepadamu kuberikan kunci sorga. Nah, ini banyak orang salah konsep lagi. Kepadamu kuberikan kunci sorga. Kunci kerajaan sorga. Sehingga banyak orang salah berpikir, nanti kalau mau masuk sorga, akan ketemu Petrus, dibilang. Gitu ya. Anda pernah dengar seperti itu? Petrus lagi menunggu di gerbang mutiara, katanya. Karena dia pegang, Tuhan Yesus kasih Petrus kuncinya. Jadi nanti mau masuk sorga, mesti dikuisin dulu sama Petrus. Ya. Kuisnya macam-macam. Gitu. Jangan sampai ditanya sama Petrus macam-macam. Gitu ya. Tapi bukan. Ya. Karena kunci ini, Tuhan bukan hanya berikan pada Petrus. Anda baca di pasal 18. Tuhan berikan kepada semua jemaatnya. Di pasal 18, Matius 18, ayat 18. Bukan hanya Petrus, Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi bukan hanya Petrus, tapi semua jemaat. Semua jemaat Tuhan berikan kunci ini, yaitu apa? Mengikat apa, saudara yang kasih Tuhan? Karena Tuhan memberikan kepada mereka kunci keselamatan, yaitu Injil. Jemaat yang benar memiliki Injil yang benar. Sehingga kepada siapa kita membukakan pengetahuan itu. Kepada siapa kita membukakannya, saudara yang kasih Tuhan. Maka orang itu bisa masuk. Coba kita bandingkan dengan Lukas 11 ayat 52. Supaya kita paham maksudnya ayat ini. Lukas 11 ayat yang ke-52. Dikatakan di situ, celakalah kamu, hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Jadi Tuhan berkata, orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka menolak Yesus. Jadi mereka sebenarnya punya kunci itu. Tapi mereka sendiri nggak mau masuk, dan mereka tidak mau kasih orang lain masuk. Ada orang percaya Yesus, mereka marahin. Sehingga Tuhan bilang, aku tidak pakai lagi Israel sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Dan Tuhan beralih ke jemaat. Sekarang jemaat diberikan kuncinya. Melalui Injil. Dan adalah tugas kita sekarang. Maukah kita terlibat di dalam jemaat Tuhan? Untuk mengikat sebanyak mungkin orang kepada kerajaan sorga. Melalui berita Injil. Melalui kebenaran. Melalui pengenalan akan juru selamat kita. Itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita sadari siapa dia. Dan kemudian kita sadari apa misi dia di muka bumi ini yang masih berlangsung sampai saat ini melalui jemaatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh Engkau adalah yang Maha Kuasa dan Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Sang Putra, dan Engkau menyatakan siapa dia, dan Engkau juga sudah menaruh misimu ke atas dirinya yang dia lakukan di muka bumi ini. Dia mati di kayu salib, menebus dosa semua manusia, namun dia mengaplikasikan keselamatan itu kepada orang yang menerimanya. Dan orang-orang yang menerimanya itu dia kumpulkan menjadi jemaatnya.
Tuhan, kami belajar tentang hal ini. Tolong kami Tuhan, agar kami terus menjawab pertanyaan-Mu seperti kepada murid-murid mengenai siapa Engkau bagi kami di hati kami. Dan kami juga memahami dengan benar apa misimu di muka bumi ini. Apa yang menjadi pusat perhatianmu di muka bumi ini. Apa yang menjadi beban pikiranmu di dunia ini. Yaitu jemaat dan misi untuk menyelamatkan dunia. Biarlah kami menjadi bagian di dalamnya Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu juga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.